Kemudian insya Allah kita akan melakukan praker, dan kita mau jadikan bahwa imam ini ya pada tingkat kesejahteraan itu insya Allah dengan sosialisasi, dengan pendekatan-pendekatan, supaya imam itu ya boleh dikatakan jamaah bisa memberikan kontribusi. Karena pengertian imam masjid tidak bisa disempitkan pengertiannya. Imam masjid itu luas, bukan hanya sebagai pemimpin sholat saja, tapi kita meluaskan pengertian imam masjid ini adalah dia adalah salah satu orang yang kita miliki, baik dari sisi sosial maupun dari sisi budaya maupun dari sisi pimpinan jamaah. Ini kami membuat ini dan mudah-mudahan mendapat dukungan moral dari Pak. Ini kita bisa kerjasama sinergi dengan pihak Polres. Insya Allah ada juga teman-teman Pak Imam yang nanti bisa akan diberikan. Minimal kalau kita buat bersih-bersih masjid, apa tahu ada anggota polsek yang bisa membantu, karena itu program daripada Pak Wali Kota sampaikan dalam acara sambutan. Dan kemudian juga insya Allah kalau Pak Jafar penyampaian pada pidato kita kemarin itu bahwa ini imam adalah sosok yang kita hormati, kita muliakan. Jangan Pak Imam pakai 10.000, 20.000 ribut sampai ke polsek dan polres. Nah ini sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran IPIM Manado ini akan memberikan nuansa terkait juga misalnya kita mampu meredakan, bisa bekerja sama dengan imam-imam yang di kampung-kampung agar supaya ada konflik, ada apa terjadi bisa kita menjadi kustoris, jadi pendingin, bukan menjadi provokator di jamaah. Saya kira itu juga banyak program yang kita akan bersinergi dengan pihak Polres. Saya lihat ini tenaga-tenaga handal semua ini. Karena kalau mau kasih Pak Imam masjid, memang kalau mengorganisir ini agak susah. Makanya kita punya latar belakang yang berbeda. Nah, Pak Sekom ini corongnya itu, dan ada ustadz-ustadz lain yang akan menyampaikan ceramah-ceramah terkait dengan kebaikan kebajikan. Dan insya Allah kami juga banyak program yang kami akan buat, tapi yang menambah ini kita akan buat di koperasi mas, koperasi imam masjid. Dan sudah insya Allah kami sudah koordinasi dengan staf gubernur, dan kayaknya koperasi ini akan lebih mengarah kepada kewirausahaan yang betul-betul mensejahterakan imam. Saya kira itu pengantar kami dari kami IPIM, dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres, karena ini memang kalau pepatah bilang tak dikenal maka tak saya. Pak Kapolres pun terlalu kenal Pak saya waktu itu. Nah ini kan sudah kenal. Mudah-mudahan Polres ini bisa membuka lebar buat teman-teman untuk bersilaturahim, karena memang semakin kompleks dengan isu-isu yang cukup luar biasa yang beredar di dunia nyata maupun dunia maya. Kebetulan isi saya nama Maya. Maya Nusi, kurang tahu asli. Ya, jadi makanya tadi saya tanya Nusi atau Rusi ya? Rusi. Kalau Rusi ada Rusi kan? Ini Nusi. Ya. Kita menggunakan pakaian putih ini menandakan hati kita bersih, dan kita telah mencapai puncak kemenangan. Tapi orang-orang yang menahan lapar dan haus, dan saya kira itu Pak Kapolres Arahan dan bimbingan. Silakan kalau ada yang disampaikan teman-teman terkait dengan silaturahim pada hari ini. Saya tambahkan ya, karena Pak Kapolres sudah hadir kemarin, seluruh pengurus hadir pakai jas, baru diminta. Kenapa Pak? Hanya 1 tahun 2 kali. Idul Fitri dulu ada orang pakai jas. Itu dia ya. Bagaimana kita bisa menerapkan infak dalam umat itu?
imam. Dia peduli lah kepada imam. Ada imam itu kan. Dia bilang Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Kalau kita tidak peduli dengan imam, nah kemarin kita waktu di dalam Pak, pakai jas, para imam. Iya, ngurus kan, Pengurusnya. sehingga Pak Jafar bilang suruh sendiri. Ada yang masih butak, ada yang masih. Tapi yang beli baru hanya Ustaz Rashid sebenarnya, beli gas baru. Kebetulan nggak ada Jessica. Ya, mungkin silakan. Bisa bimbingan, minta informasi, bimbingan sama Pak Ustaz. Ya. Petunjuk. Silakan kalau ada yang lain. Saya namanya ya alhamdulillah sangat berterima kasih sekali atas kunjungan audiensi ini. Ya memang program saya pun sama. Waktu saya sampaikan di acara 1014 pemuka rumah ibadah, pimpinan rumah ibadah sama karena mau dia muslim non muslim itu saya sampaikan semua bahwa kami dari kepolisian khususnya Polresta Manado pastinya akan berkolaborasi, akan kerja sama-sama dengan teman-teman para tokoh agama mitra kami, ya, imam, ustadz, kiai, pendeta, semua mitra kami dari kepolisian. Dan karena tujuannya sama, Ya. ketika kami TNI Polri diberikan kewenangan oleh negara, nah teman-teman dari pemuka agama baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka punya tugas tanggung jawab yang sama, namun dengan cara yang sedikit berbeda, ya kan, menyampaikan hal-hal kebenaran kayak para dai, ya kan. Iya, itu yang makanya kami kemarin dengan DKUSUA, dengan PKUB, dengan MUI, itu kami sampaikan, mari orang sama-sama bersinergi ya, untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Manado, di Sulawesi Utara dengan tingkat toleransi yang tinggi. Nah, kalau bahasa orang kan lakun di rumah ini ibadah, ya, berikanlah kesempatan berbahasa orang beribadah. Itu tingkat toleransi yang kita yakini di Sulawesi Utara, di Manado ini boleh terjaga dengan baik. Kemudian yang berikut, yang kedua, betul kata Pak Ketua bahwa imam itu harus ditinggikan, harus dimuliakan. Saya di Polda Sulut punya imam bukan cuma Pak Kiri, ada yang kita anak buah juga, Pak Iqbal Bribda Ahmad, ya kan? Itu nikahan dia di Kota Mobagu. Tidak setiap undangan kita bisa hadir. Begitu dia datang, serahkan undangan, apa yang kita sampaikan kepada kita keadilan berada. Saya harus angkat Mobagu. Karena yang bersangkutan ini bukan sekedar kita anak buah, tapi dia adalah kita imam di Masjid Polda. Itu yang kita sampaikan di ruangan sini sama di mobil. Bukan saya lihat kamu sebagai anak buah saya, tapi kamu sebagai imam saya, jemaat kami yang di Polda, kamu imam kami di situ. Jadi ya luar biasa. Saya bilang dengan berbagai macam kriteria persyaratan untuk menjadi seorang imam, kan ada ujiannya. Ada. Ya, kan? Bagaimana penghafalan, tajwidnya, makhrajnya, nggak sembarangan orang bisa. Ya mungkin orang jadi imam di rumah buat istri anak, tapi bagi jemaat masjid, aduh, baru Allahu Akbar, wah sudah habis selesai itu. Ini lupa Quran serak orang penyong ini. Jadi tidak sembarangan orang mau jadi imam. Ketika dia jadi imam, ya memang betul orang tua harus ditinggikan, harus dimuliakan. Makanya ada doa Pak yang selalu semua orang baca doa yang terakhir. Cuma yang dapat ini doa yang paling terakhir ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati.
imam dapat wafil akhirat itu terus. Akhirat banyak sekali dia dapat. Di dunia dah. Tapi dunia ini Betul.